Bab 1476 Nol Sayap Tiba. Kekaisaran Kiamat, Kota Kiamat, kediaman Naga Phoenix Pavilion. Sebagai markas utama Dragon Phoenix Pavilion, residence ini ramai karena anggota sering datang dan pergi. Namun, pada saat ini, ketegangan mencengkeram halaman depan residence. Pavilion Master dan pasukan masing-masing berdiri di halaman, masing-masing menempati satu sisi dengan jurang pemisah yang jelas antara keduanya. Bau mesiu tercium di antara pasukan. Sebagian besar anggota persekutuan yang tidak terlibat terlalu takut untuk memasuki residence. Sudah menjadi rahasia umum di Pavilion Naga Phoenix bahwa Phoenix Rain dan Nine Dragons Emperor sedang berjuang terus-menerus untuk posisi Great Pavilion Master. Pada titik ini, tidak ada pihak yang menahan apapun. Jika pemain tidak berhati-hati, mereka bisa terjebak dalam baku tembak dan mati tanpa tahu apa yang membunuh mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa keduanya Pavilion Master di sini? Petik 2. Kamu tidak tahu, aku pernah mendengar bahwa situs bersejarah akan dibuka hari ini, jadi mereka berkumpul di sini sebelum berangkat. Lihat, beberapa pakar persekutuan yang lebih sulit ditangkap juga ada di antara mereka. Petik 2. Pakar serikat kami bukan satu-satunya di sini. Lihatlah para pemain itu. Mereka tidak mengenakan lambang persekutuan kita. Mereka harus disewa bantuan. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa situs sejarah yang mereka rencanakan untuk menyerang sangat kuat. Reruntuhan kuno kelas 1. Harta karun di reruntuhan pasti akan membantu pihak manapun yang mendapatkannya terlebih dahulu. Petik 2. Master lantai 9 Pavilion 9 Surga menggerebek situs sejarah kelas 2. Tidak ada yang tahu barang apa yang dia temukan, tetapi tetua mempromosikannya menjadi master lantai ke-8. Itu menyebabkan keributan di persekutuan. Tidak heran mengapa Pavilion Master kami sangat ingin bersaing untuk reruntuhan kuno. Petik 2. Anggota Dragon Phoenix Pavilion mengobrol dengan tenang ketika mereka menyaksikan dua faksi utama persekutuan saling menatap. Persyaratan untuk menjadi master pavilion besar berikutnya telah diumumkan kepada persekutuan secara keseluruhan. Sekarang, yang harus mereka lakukan adalah menunggu dan melihat Pavilion Master mana yang menyelesaikan persyaratan terlebih dahulu. Karena mereka telah menemukan situs sejarah kelas 1, kedua faksi tidak akan berusaha keras untuk mendapatkan first clear. Bagaimanapun, persaingan atas kehancuran ini mungkin memengaruhi hasil di Pulau Guntur. Big Sis Rain, orang-orang itu sepertinya berasal dari Bloody Paradise, kata Blue Phoenix, ekspresinya semakin gelap ketika dia melihat beberapa lusin pemain di belakang Nine Dragons Emperor. Satu hal yang memisahkan para pemain ini dari anggota Dragon Phoenix Pavilion, pola merah darah di punggung tangan mereka. Bloody Paradise bukanlah persekutuan, tetapi tim petualang terkenal di dunia game virtual. Meskipun Bloody Paradise hanyalah tim petualang, itu telah mengalahkan banyak guild besar. Namun, Bloody Paradise sangat kuat karena, bagi tim petualang, kekuatan adalah segalanya. Tim petualang telah menjadi terkenal di dunia game karena sejarah memprovokasi Super Guild. Tim petualang bahkan menggagalkan upaya Super Guild ini untuk menghilangkan tim. Bloody Paradise akan melakukan apa saja demi uang. Untuk harga yang cukup tinggi, mereka bahkan menyerang Super Guild. 9 naga kaisar benar-benar telah habis-habisan. Phoenix Rain tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia melihat seorang pria paruh baya berpakaian hitam mengobrol dengan gembira. Dengan 9 naga kaisar, dia sangat akrab dengan surga berdarah. Meskipun itu bukan Super Guild, para ahlinya tidak kalah kuat dari banyak dari mereka yang berada di berbagai negara adidaya. Ini terutama berlaku untuk komandan tim petualang saat ini, Andit. Andit berada di peringkat ke-18 di daftar pakar domain dewa, tetapi dia baru-baru ini naik ke peringkat 11. Bahkan monster tua Dragon Phoenix Pavilion takut pada pria itu. Pria berpakaian hitam di samping Nine Dragons Emperor tidak lain adalah monster yang dikenal sebagai Andit. Phoenix Rain juga memperhatikan beberapa ahli yang sudah dikenal di antara tim kompetitornya. Hanya saja, para ahli hebat ini tidak setenar Andit. Meskipun dia sendiri telah merekrut beberapa ahli, bahkan mengundang Quiet Melody, wakil pemimpin kuil Super Guild, kuil suci. Mereka tidak signifikan dibandingkan dengan rekrutan Kaisar 9 Naga. Selanjutnya, Quiet Melody hanya membantu sebagai teman yang baik. Phoenix Rain tidak bisa meminjam kekuatan sejati kuil suci. 9 naga kaisar membuat Phoenix Rain tersenyum gembira. Dia sudah bisa melihat harta karun Sunset Forest di tasnya. Nine Dragons Pavilion Master, lawanmu sepertinya cukup tangguh. Dia mengundang beberapa ahli yang menarik untuk membantunya, kata Andit, tersenyum ketika dia melirik orang-orang di sebelah Phoenix Rain. Benar, dia telah merekrut sejumlah ahli, tetapi bagaimana bisa ada di antara mereka yang sebanding denganmu, Komandan Andit? Tim kamu kemungkinan akan memiliki waktu yang cukup mudah mengalahkan mereka, jawab Nine Dragons Emperor. Dia sudah menyelidiki sekutu Phoenix Rain. Hanya Melody yang tenang dan beberapa ahli yang dibawanya bersamanya yang pantas dikhawatirkan. Selain itu, ini adalah serangan situs sejarah, bukan pertempuran PvP. Begitu kita memasuki reruntuhan, aku akan mengandalkanmu untuk memimpin. Tim Andit telah membawa bersamanya adalah liga di atas Quiet Melody. Bloody Paradise adalah alasan tepat bahwa lantai 9 surga Pavilion 9 surga telah mengamankan tempat pertama yang jelas dari situs sejarah kelas 2. Sendiri. Master lantai ke-9 akan gagal. Yakinlah, aku sudah mengumpulkan sedikit informasi tentang Sunset Forest dan melihat banyak persiapan, kata Andit. Namun, Master 9 Naga Pavilion, kamu harus memenuhi janji kamu sesegera mungkin. Tentu saja, 9 naga kaisar mengangguk.
Ketika waktu aktivasi Sunset Forest mendekat, kedua belah pihak menyelesaikan dasar terakhir untuk serangan itu. Situs sejarah jauh lebih berbahaya daripada dungeon. Beberapa tisu tim normal. Pemain juga akan melewati sumber daya seperti stamina, konsentrasi, dan mana jauh lebih cepat daripada di luar reruntuhan. Tanpa persiapan, tim dapat dengan mudah menyia-nyiakan kesempatan. Big Sis Rain, sudah hampir waktunya untuk pergi, tetapi Zero Wing belum datang. Haruskah kita menghubungi mereka? Blue Phoenix bertanya dengan cemas. Meskipun setiap tim yang memasuki situs sejarah akan memiliki jumlah waktu yang sama, semakin cepat mereka memasuki reruntuhan, semakin cepat mereka dapat mengamankan first clear. Melirik pada saat itu, Phoenix Rain memperhatikan bahwa mereka hanya punya waktu 15 menit sebelum Sunset Forest dibuka. Baik, hubungi mereka, kata Phoenix Rain. Sama seperti Blue Phoenix menarik antar muka komunikasinya, sekelompok besar pemain melaju melalui pintu masuk residence. Saat orang-orang ini tiba, para anggota Pavilion Naga Phoenix dengan cara mereka secara naluriah membuka tepukan ketika tekanan yang dipancarkan oleh tim menyapu mereka. Zero Wing, sebuah kilatan dingin melintas di mata 9 naga kaisar ketika dia melihat Si Feng di kepala kelompok. Karena Zero Wing, kota-kota sumber daya yang telah ia investasikan telah hancur. Meskipun Zero Wing tidak merebut kedua kota, mereka telah meratakannya. Mereka akan sangat mahal untuk membangun kembali. Bahkan jika dia punya dana, Zero Wing bisa menghancurkan mereka semua lagi. Akibatnya, ia terpaksa menonton karena kedua kota sumber daya itu telah sia-sia. Nine Dragons Emperor tidak menginginkan apapun selain pembasmian persekutuan. Anggota Zero Wing sangat berlevel tinggi. Sampah, bukankah itu penyihir api? Petik 2. Melihat, dia adalah Aqua Rose. Bukankah dia mengalahkan Shadow Dragon Legion? Petik 2. Phoenix Pavilion Master sungguh luar biasa. Dia sebenarnya merekrut anggota Zero Wing. Persaingan untuk first clear situs sejarah akan menarik. Petik 2. Anggota Dragon Phoenix Pavilion di halaman meletus ke diskusi panas ketika anggota Zero Wing berjalan ke kediaman mereka. Semua orang pernah mendengar ahli Zero Wing. Bab 1477 tim petualang tidak dikenal. Kedatangan Zero Wing tidak hanya menarik perhatian anggota persekutuan, tetapi para pakar yang disewa Phoenix Rain dan Nine Dragons Emperor juga beralih ke para ahli ini. Sebagian besar pemain biasa milik Domain God belum pernah mendengar pakar Zero Wing. Lagi pula, Gods Domain baru diluncurkan beberapa bulan yang lalu, dan guild yang tak terhitung naik dan turun setiap hari. Sebagian besar pemain hanya akrab dengan guild veteran besar yang telah didirikan bertahun-tahun yang lalu. Tapi itu cerita yang berbeda untuk pemain sekaliber mereka. Mereka mengetahui informasi yang jauh lebih banyak daripada pemain biasa, dan mereka semua akrab dengan apa jenis guild Zero Wing itu. Zero Wing tidak hanya menjadi persekutuan nomor 1 Star Moon Kingdom di awal permainan, tetapi juga salah satu dari 6 persekutuan teratas Kekaisaran Naga Hitam. Tidak termasuk Pavilion Naga Phoenix. Beberapa waktu yang lalu, sebuah rumor telah menyebar tentang kemenangan Zero Wing atas Shadow Dragon Legion di Dragon Phoenix Pavilion. Shadow Dragon Legion adalah salah satu legion kartu truf persekutuan dan sangat hebat dalam pertempuran skala besar. Fakta bahwa Zero Wing telah mengalahkan kekuatan sekuat itu membuktikan kekuatan tempurnya yang luar biasa. Big Sis Melody, apa yang dipikirkan Master Pavilion Phoenix? Kami merampok situs sejarah kelas 1, namun ia mengundang begitu banyak pemain dari Zero Wing. Apakah dia sangat membutuhkan tenaga? Seorang summoner laki-laki bernama Lonely Fantasy bertanya, tidak puas ketika dia menyaksikan 200 pemain yang dipimpin Si Feng. Sudah menjadi rahasia umum bahwa situs sejarah kelas 2 lebih sulit daripada 100 orang Hell Mode tim Dungeon dari tingkat yang sama. Tidak perlu dikatakan, situs sejarah kelas 1 akan menjadi tantangan yang lebih besar. Jika bukan itu masalahnya, Phoenix Rain tidak akan merekrut begitu banyak ahli. Sementara itu, Hutan Sunset hanya mengizinkan setiap tim 1000 anggota perserangan, namun Zero Wing telah mengirim 200 anggota, mengambil 1/5 dari slot yang tersedia. Aku meragukan itu. Rain mungkin punya ide sendiri tentang masalah ini. Quiet Melody tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum lucu ketika dia melihat anggota Zero Wing. Tapi persekutuan itu menarik. Meskipun mengetahui betapa pentingnya hal ini, itu tidak mengirimkan sebagian besar anggota pasukan utamanya. Petik 2. Sebagian besar pemain tidak memiliki gagasan yang jelas tentang struktur Zero Wing, tetapi dia melakukannya. Dia telah sepenuhnya menyelidiki persekutuan, menghafal hampir setiap wajah di kekuatan utama Zero Wing. Meskipun Zero Wing telah mengirim banyak pemain, Fire Dance, komandan pasukan utama, Kola, Ye Wumian, dan Turtle Dove, 3 MT teratas, tidak hadir. Individu penting lainnya seperti Violet Cloud, Flying Shadow, Shadow Sword, Rampan Blade, Black Cloud, Minor Wind, dan Alluring Summer juga tidak ada di sini. Tanpa para ahli ini, kekuatan utama Zero Wing akan menjadi lelucon di mata berbagai negara adidaya. Kamu akhirnya tiba. Phoenix Rain mengerutkan kening ketika kelompok Si Feng mendekat. Ketua tim Ye Feng, apakah kamu berencana untuk membawa semua anggota ini ke situs sejarah? Dia bisa mengabaikan fakta bahwa Zero Wing tidak memobilisasi semua pakar topnya, tetapi persekutuan sudah terlalu jauh jika mereka berharap untuk membawa semua 200 pemain ke Hutan Sunset. Bukannya dia meragukan kekuatan Zero Wing. Sebaliknya, tidak mungkin bagi guild untuk mengumpulkan begitu banyak pemain yang memenuhi syarat untuk menantang situs sejarah kelas 1 dengan kemampuannya saat ini.
Semua pemain yang berpartisipasi dalam operasi ini adalah ahli top di guild atau tim petualang mereka. Menurutnya, hanya anggota pasukan utama Zero Wing yang memenuhi syarat untuk berdiri di samping mereka. Operasi ini sangat penting. Dia tidak bisa kehilangan karena masalah kecil. Selain itu, dia sudah lama menyiapkan 1.000 anggota yang diperlukan untuk serangan itu. Anggota Zero Wing tidak lebih dari bala bantuan. Tentu saja, aku tidak akan membawa mereka sebaliknya. Si Feng bisa mendengar kemarahan dengan nada Phoenix Rain. Segera, dia menjelaskan, biarkan aku memperkenalkan kamu. Ini Lifeless Stone, wakil komandan tim petualang Asura. Aku secara khusus mengundang Asura untuk membantu kami. Petik 2. Halo, Lifeless Stone mengangguk memberi salam, kebingungan mencengkeram hatinya. Sejak kapan dia menjadi wakil komandan Asura? Lifeless Stone bukan satu-satunya pemain yang bingung. Salju lembut dan Aqua Rose memberi bidikan pada si Feng. Tim petualang Asura? Phoenix Rain memeriksa Lifeless Stone sebelum melirik para pemain berjubah di belakangnya. Dia mengira mereka berasal dari Zero Wing. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa penampilan mereka asing baginya. Dia belum pernah mendengar tentang tim petualang bernama Asura. Namun, si Feng telah mengundang tim petualang yang tidak dikenal ini untuk bergabung dengan operasi yang sangat penting. Untuk sesaat, dia kehilangan kata-kata. Bersantai, aku bisa menjamin kekuatan mereka. Si Feng sepenuhnya menyadari pertanyaan yang mengganggu pikiran Phoenix Rain. Dia tertawa kecil dan berkata, lagi pula, Asura akan sangat diperlukan jika kita ingin menyerang Sunset Forest. Ketika dia telah membentuk tim petualang Asura, tujuannya adalah merekrut berbagai ahli independen yang membenci pembatasan guild. Karena dia tidak ingin orang lain menyadari betapa eratnya ikatan tim dengan Zero Wing, dia menamainya Asura. Bagaimanapun, tim petualang yang memiliki persekutuan di belakangnya akan berjuang untuk merekrut anggota. Selain itu, musuh Zero Wing mungkin menargetkan Asura, yang akan merugikan perkembangan tim petualang. Dia bermaksud mengembangkan Asura yang terpisah dari Zero Wing. Operasi Dragon Phoenix Pavilion adalah kesempatan yang baik bagi Asura untuk membuat nama untuk dirinya sendiri di domain dewa, menciptakan landasan bagi tim petualang untuk tumbuh. Dengan ini, ia bisa menyelamatkan dirinya dari kesulitan untuk mempromosikan tim secara diam-diam. Karena mereka memiliki suara kepercayaan diri Feng Feng, Phoenix Rain menilai berserker di depannya. Meskipun jubah hitam menyembunyikan nama dan level Lifeless Stone, itu tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan niat pembunuhannya. Bahkan dia merasa sedikit terancam ketika mengalami aura orang asing ini. Adapun tombak ungu di punggung Lifeless Stone, meskipun dia telah menyembunyikan efek cahaya senjata. Dia menebak bahwa itu setidaknya peringkat Dark Gold berdasarkan pada desain pada poros dan busur listrik kecil menari di sekitarnya. Sangat mungkin tombak itu, pada kenyataannya, adalah senjata epik. Jubah hitam menyembunyikan sebagian besar peralatan berserker juga, tetapi setelah melihat dari dekat, dia memperhatikan bahwa setiap bagian memiliki tema yang seragam. Selain itu, pola yang berbeda mengalir dari satu bagian ke bagian berikutnya. Cahaya itu membuktikan bahwa itu adalah peringkat Dark Gold, membuktikan bahwa Lifeless Stone mengenakan peralatan set Dark Gold. Selain itu adalah set 8 potong. Level 40, set 8 potong Barbarian. Phoenix Rain menebak, tidak, set Barbarian berwarna perak, yang ini merah tua. Mungkinkah peralatan set Dark Gold level 45? Ketika Phoenix Rain mempertimbangkan kemungkinan pria ini mengenakan peralatan Dark Gold set 8 potong, level 45, tatapan yang dia berikan pada berserker berubah. Meskipun Pavilion Naga Phoenix memiliki level 45, peralatan set Dark Gold juga, persekutuan hanya mengumpulkan selusin set 6 potong. Secara alami, mereka tidak sekuat set 8 potong. Fakta bahwa tim petualang telah memperoleh set seperti itu, selain Epic Weapon, membuktikan kecakapan Asura. Baik, terserah kamu, kita akan memasuki hutan sunset bersama-sama. Phoenix Rain masih mempertanyakan klaim si Feng, tetapi ketika dia memikirkan perjanjiannya dengan pria itu, dia menyerah. Namun, kita harus menyelesaikan serangan itu sesegera mungkin. Nine Dragons Emperor telah mengundang Bloody Paradise. Aku pernah mendengar bahwa mereka membantu 9 surga pavilion menggerebek situs sejarah kelas 2. Mereka harus tahu apa yang mereka lakukan. Petik 2. Bloody Paradise. Mendengar ini, si Feng tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arah kelompok 9 naga kaisar. Dia dengan cepat melihat Andit, komandan Bloody Paradise. Bloody Paradise telah menjadi tim petualang top di kehidupan sebelumnya. Meskipun itu tidak mencapai sebanyak Midnight Tea Party, tim petualang sangat kuat. Ini terutama berlaku untuk komandan tim petualang, Andit. Dia adalah orang gila yang berani membunuh pemimpin Super Guild dan pemain yang tak terhitung jumlahnya dari Midnight Tea Party. Namun, pada akhirnya, berbagai Super Guild dan Midnight Tea Party telah memburu pria itu, mengeluarkannya sepenuhnya dari God's Domain. Bagaimanapun, kita perlu menyerbu Sunset Forest secepat mungkin. Jika kamu membutuhkan barang-barang pemulihan, beritahu aku, Phoenix menawarkan saat dia melirik pada saat itu. Hanya beberapa menit yang tersisa sebelum hutan sunset dibuka, dan meskipun si Feng sekarang tahu tentang partisipasi Bloody Paradise, tidak ada yang berubah. Yang bisa mereka lakukan hanyalah beristirahat dan bersiap untuk serangan itu. Ketika para pemain Nine Dragons Emperor melihat anggota Zero Wing bergabung dengan pasukan Phoenix Rain, mereka tertawa. Phoenix Rain telah kehilangan akal sehatnya. Dia benar-benar membiarkan Zero Wing membawa 200 anggota.
Blood Dragon, pemimpin kelompok guild cabang Dragon Phoenix Pavilion di Kekaisaran Naga Hitam, tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat komposisi tim lawan. Apakah kamu sudah melihat ke-200 anggota ini? Tanya 9 naga kaisar saat dia melirik kelompok Si Feng. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Zero Wing dapat membuat banyak perbedaan, tidak ada salahnya berhati-hati. Bagaimanapun, serangan ini sangat penting. Aku mengirim seseorang untuk mencari informasi. Di antara 200 pemain itu, 100 milik Zero Wing, sementara 100 lainnya berasal dari tim petualang bernama Asura. Sayangnya, kami tidak tahu apa-apa tentang tim petualang ini. Dugaan aku adalah bahwa mereka baru terbentuk. Banyak ahli Phoenix Rain tidak senang dengan situasinya, Blood Dragon melaporkan, tertawa. Tim petualang baru, berita itu mengejutkan Kaisar Sembilan Naga, tetapi setelah beberapa saat, dia tertawa tak terkendali. Phoenix Rain mencoba yang terbaik untuk menyabot dirinya sendiri. Mintalah seseorang membocorkan informasi kepada para tetua yang keras kepala itu. Biarkan mereka tahu siapa yang harus mereka dukung. Petik 2. Dipahami. Darah naga mulai mengumpulkan informasi dan mengirim bawahannya untuk menyebarkan desas-desus. Beberapa menit terakhir berlalu dengan cepat. Ketika Sunset Forest diaktifkan, Phoenix Rain dan Nine Dragons Emperor mengambil bola kristal perak dari tas mereka pada waktu yang hampir bersamaan, menghancurkannya. Bola kristal kemudian membuka terowongan spasial yang memungkinkan tim Phoenix Rain dan Nine Dragon Emperor untuk masuk. Dengan sangat cepat, 2.000 pemain memasuki terowongan spasial masing-masing, menghilang dari Dragon Phoenix Pavilion's Residence. Napas kemudian, terowongan spasial juga menghilang. Bab 1478 Asura's Edge. Ketika Si Feng memasuki terowongan spasial, cahaya yang menyilaukan membutakannya sejenak. Ketika penglihatannya pulih, dia memperhatikan bahwa dia berdiri di lokasi yang asing, namun asing. Sistem, kamu telah menemukan situs sejarah Hutan Sunset. Sistem, kamu akan dipindahkan dari Sunset Forest secara otomatis setelah 8 jam. Sepertinya kita sudah cukup beruntung. Kami sebenarnya diteleportasi ke zona werewolf. Setelah melihat sekilas di sekitarnya, Si Feng memiliki pemahaman umum tentang lokasi mereka. Situs sejarah seperti tanah rahasia khusus. Itu hanya dibuka pada waktu-waktu tertentu. Pemain harus menyelesaikan pencarian kunci setiap kali mereka ingin memasuki situs sejarah tertentu. Selain itu, pemain akan diteleportasi ke lokasi yang berbeda setiap kali mereka masuk. Sunset Forest sangat besar, tidak lebih kecil dari peta leveling. Peta ini dibagi menjadi 8 zona, dan setiap kali pemain memasuki situs sejarah, mereka akan dipindahkan ke salah satu area secara acak. Tentu, bahaya masing-masing daerah juga akan berbeda. Di antara 8 area, zona werewolf dianggap yang paling mudah untuk dilalui. Masing-masing dari 8 zona Sunset Forest menawarkan berbagai tantangan. Misalnya, zona rawa akan menyeret pemain ke bawah, menenggelamkan mereka yang tidak berhati-hati. Di zona hutan batu, pemain tidak dapat menggunakan mantra. Zona kegelapan dan hujan es adalah yang paling berbahaya. Bola es acak akan turun di zona Hail, merenggut nyawa pemain. Di zona kegelapan, pemain hanya bisa melihat 8 yard di sekitar mereka, membuat mereka sasaran empuk serangan monster. Alasan mengapa zona werewolf dianggap yang paling mudah adalah bahwa ancaman utamanya datang dalam bentuk populasi monster yang lebih besar. Monster zona itu juga cukup terorganisir. Kedelapan zona memiliki satu kesamaan, mereka akhirnya menuju ke pusat Sunset Forest. Namun, pemain tidak sering mencapai sejauh itu. Setelah tim dipertanggungjawabkan, mereka menyesuaikan formasi tim. Phoenix Rain mengirim pasukan pengintai Assassins and Rangers untuk menentukan langkah selanjutnya. Tidak seperti Dungeons, pemain tidak memiliki akses ke peta sistem di situs sejarah. Mereka harus menjelajahi rute yang tersedia. Ini juga mengapa sistem memberi mereka 8 jam untuk membersihkan reruntuhan. Jika sebuah tim tidak berhati-hati, mereka dapat menjelajah ke zona yang berbeda, melewati inti situs sejarah. Setelah sekitar 15 menit, pihak kepanduan melaporkan kembali dengan apa yang mereka temukan. Ketika Phoenix Rain membaca laporan itu, dia heran. Jadi, ini adalah situs sejarah kelas 1. Phoenix Rain mengerutkan kening dalam pada laporan. Lokasi mereka saat ini sangat berbahaya. Berdasarkan investigasi pihak kepanduan, mereka dikelilingi oleh topi werewolf. Selain itu, sejumlah besar werewolves berpatroli di berbagai jalur menuju inti Sunset Forest. Jika mereka mencoba untuk maju, mereka akan berbaris langsung ke sarang manusia serigala ini. Pasukan 30 werewolf berpatroli di jalan yang paling lurus menuju inti, dan setiap patroli terdiri dari sekitar 100 monster, yang dipimpin oleh setidaknya satu dewa besar. Pasukan patroli yang lebih kuat diperintahkan oleh Grand Lords. Bahkan serigala-serigala terlemah di zona itu adalah kepala suku, dan mereka semua adalah level 52 ke atas. Berurusan dengan satu pasukan patroli werewolf akan sulit dan memakan waktu, apalagi berurusan dengan 30. Selain itu, jika mereka tidak berhati-hati dan mengganggu salah satu camp terdekat, mereka akan dikuasai. Setiap camp werewolf memiliki setidaknya 11 Grand Lords, termasuk Grand Lord khusus. Mencoba menghadapi kekuatan seperti itu adalah bunuh diri. Setelah beberapa evolusi ke domain dewa, bahkan monster dengan peringkat yang sama memiliki tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Monster yang gagal berevolusi dengan benar cenderung meningkatkan sebagian dari atribut dasar mereka terlebih dahulu, seperti kekuatan, kelincahan, dan pertahanan mereka. Monster-monster ini dikenal sebagai bos khusus.
Mereka jauh lebih kuat dari atasan dengan peringkat dan level yang sama, tetapi mereka sangat jarang. Begitu mereka tahu apa yang mereka hadapi, bahkan Quiet Melody terkejut. Dia telah menggerebek situs sejarah kelas 2 di masa lalu, tetapi dibandingkan dengan reruntuhan kelas 1 ini, pengalaman itu adalah permainan anak-anak. Bahkan atasan khusus yang sangat langka juga umum di sini, meskipun pemain hanya akan kehilangan 20% dari EXP mereka jika mereka mati dalam kehancuran, itu akan bertambah setelah beberapa kematian. Aku mengerti mengapa mereka mengatakan bahwa situs sejarah bahkan lebih sulit daripada 100 orang Hell Mode Tim Dungeons. Situs sejarah kelas 1 ini benar-benar tahu bagaimana membuat pemain tidak berdaya. Phoenix Rain tersenyum pahit. Dia kemudian berbalik ke Si Feng dan bertanya, Ketua Tim Ye Feng, apakah kamu memiliki cara untuk menerobos? Aku juga tidak punya ide. Kita harus berjuang melalui jalan kita, kata Si Feng. Pemain di daerah lain mungkin bisa mengandalkan kecerdasan mereka untuk mengatasi tantangan zona, tetapi zona werewolf tidak menawarkan opsi itu. Satu-satunya cara menuju intinya adalah dengan membunuh di sana. Berjuang melewati kita, Phoenix Rain memutar matanya ke arah Si Feng. Dia telah menanyakannya dengan tepat karena itu tidak mungkin. Karena kita tidak punya pilihan lain, kurasa kita tidak punya pilihan selain menggunakan keempat gulungan pemanggilan tingkat 3 lebih awal dari yang diharapkan. Untuk menyerang Sunset Forest, dia telah menyiapkan banyak kartu truf. Namun, dia tidak berharap untuk menggunakannya segera setelah memasuki situs sejarah. Tidak ada orang lain di tim yang menyuarakan pendapat. Dengan kekuatan tim mereka, melawan 30 regu patroli serigala sedang mendorongnya. Mereka harus menghadapi lebih dari 20 Lord besar level 55 dan beberapa Grand Lord level 55. Ada ribuan monster yang lebih lemah juga. Jika mereka memiliki 4 makhluk dipanggil tingkat 3 untuk menahan Grand Lord sementara mereka mengalahkan sisa monster, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk menembusnya. Terlalu boros untuk menggunakan gulungan pemanggilan tingkat 3 sekarang, komentar Si Feng saat dia menghentikan Phoenix Rain. Itu mudah bagimu untuk mengatakan. Bagaimana kita bisa melewati Grand Lords jika kita tidak menggunakan makhluk yang dipanggil tingkat 3 untuk mengalihkan perhatian mereka? Kesepian membentak, mengklik lidahnya ketika dia mendengar Si Feng. Namun, Quiet Melody dengan cepat membungkam Lonely Fantasy, beralih ke Si Feng. Bolehkah aku tahu jika tetua Ye Feng memiliki rencana yang berbeda? Kami hanya akan memaksakan jalan kami, kata Si Feng. Sejenak, tim terdiam. Jika mereka dapat memaksa jalan mereka, mereka tidak perlu menggunakan gulungan pemanggilan tingkat 3. Namun ketika mereka melihat sorot mata Si Feng, mereka tahu dia serius. Mereka tertegun. Ketua tim Ye Feng, bagaimana dengan Grand Lords? Phoenix Rain bertanya ketika dia melihat ekspresi pria itu. Tim petualang Asura akan mengalihkan perhatian para Grand Lord di jalan kita. Semua orang bisa khawatir tentang monster lain saat kita maju, Si Feng menjelaskan. Biarkan mereka ke Asura, Phoenix Rain melirik Lifeless Stone sekilas. Berdasarkan laporan pengintai, 4 Grand Lords menjaga jalan termudah. Sebuah tim yang terdiri dari 100 orang sangat tidak akan pernah bisa berurusan dengan 4 Grand Lords sekaligus. Selain itu, monster lain mengotori area. Kami tidak memiliki masalah dengan itu, kata Lifeless Stone. Awalnya, dia ingin memveto gagasan itu, tetapi Si Feng mengiriminya bisikan, memerintahkannya untuk setuju. Tanpa pilihan lain, dia melakukan apa yang diperintahkan. Mendengar kurangnya duri Lifeless Stone, Quiet Melody dan yang lainnya terpana. Tak satupun dari mereka yang pernah mendengar tentang tim petualang Asura sebelum hari ini, namun tim mengklaim bahwa mereka dapat mengalihkan perhatian 4 petinggi tingkat 55. Ini benar-benar tak terbayangkan. Setelah beberapa keengganan, Phoenix Rain akhirnya setuju dan berkata, baiklah, kalau begitu. Mari kita coba. Jika kami gagal, aku akan menggunakan scroll pemanggilan tingkat 3 untuk membantu kamu. Petik 2. Setelah itu, tim bersiap untuk pindah. Sementara itu, Si Feng membuat pengaturan rahasianya sendiri. 9. Kamu akan menahan 2 Grand Lords. Kegilaan, kamu akan menahan salah satu dari 2 yang tersisa, dan aku akan mengambil yang terakhir. Tabib, fokus pada 2 MTS, Si Feng berbisik kepada anggota Asura. Aku berurusan dengan 2, Soliter 9 mulai gelisah. Tenang, kata Si Feng, tertawa. Lagi pula, dia telah meminjamkan Soliter 9 Epic peringkat Titan Guard. Pria itu juga seorang level 53 Shield Warrior yang mengenakan 8 set, level 45, Dark Gold Set Equipment. Jika dia tidak bisa menahan diri terhadap 2 Grand Lord, dia tidak pantas mendapatkan peralatan itu. Beberapa saat kemudian, tim 1000 orang bergerak di bawah perintah Si Feng. Pertama, ia mengirim kelompok pengintai untuk memikat pasukan patroli Werewolf Grand Lords kepada anggota Asura. Dia menginstruksikan anggota tim lainnya untuk fokus bergerak menuju inti Sunset Forest. Setiap pemain dalam serangan ini adalah seorang ahli. Mereka sudah lama terbiasa memikat atasan yang kuat. Itu tidak lama sebelum pengintai berlari kembali dengan 4 regu patroli serigala di belakang mereka. Pergi, Si Feng memerintahkan ketika dia melihat monster yang mendekat. Memimpin, Soliter 9 berlari ke salah satu dari Grand Lord peringkat Werewolf Captains dan mengeksekusi bas perisai. Dia kemudian mengaktifkan cas pada Captain Werewolf yang lain. Dalam hitungan detik, dia telah mengagungkan 2 Kapten Serigala. Kapten Serigala, makhluk humanoid, Tuan Besar. Level 55, HP 72 juta per 72 juta.
Awol, kedua kapten serigala melolong marah saat mereka mengayunkan tongkat mereka ke Shield Warrior. Peng, peng. Kedua klub memukul perisai Solitary Nine, memancarkan dua suara keras dan berdengung. Dua kerusakan lebih dari minus 10.000 muncul di atas kepala Solitary Nine, melahap hampir 2/5 HP pria itu. Untungnya, 4 tabib di belakang mengembalikannya menjadi penuh. Bagaimana ini mungkin? Saat Phoenix Rain dan yang lainnya berjuang menuju inti yang jauh, mereka tertegun ketika mereka melihat pemandangan itu. Bab 1479 Tim Brutish. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia mengaktifkan skill penyelamat hidup? Lonely Castle menganga pada 9 sembuh yang pulih. Semua orang yang meremehkan tim petualang Asura tercengang. Biasanya, kekuatan MT tim identik dengan kekuatan tim secara keseluruhan. Penampilan Solitary Nine membuktikan bahwa klaim Asura sebagai tim petualang yang kuat jelas lebih dari sekadar kesombongan. Bahkan MTS tingkat atas game saat ini akan kehilangan lebih dari 15.000 HP melawan serangan biasa dari Grand Lord level 55. Itu setara dengan sepertiga dari sebagian besar HP MTS, namun Solitary Nine hanya mempertahankan sedikit lebih dari minus 10.000 HP dari setiap serangan Captain Werewolf. Yang totalnya kurang dari 2/5 dari total HP-nya. Namun, keterkejutan mereka setelah melihat kerusakan yang diterima Solitaire 9 tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang mereka rasakan setelah menyaksikan pria itu memblokir kedua serangan dengan perisainya. Sementara MTS peringkat teratas masing-masing guild mereka dapat memblokir serangan level 55 Grand Lord juga, biasanya dibutuhkan beberapa MTS yang bekerja bersama. Jika mereka mengirim MT tunggal ke tank Grand Lord, mereka akan mengirim pemain ke kematiannya. Bahkan ketika puncak Met memblokir serangan dari Grand Lord di tingkat yang sama, mereka menjadi kaku sejenak dari dampaknya. Hasilnya sama ketika MT menggunakan teknik defensif. Jika MTS tidak menangani kekakuan sesaat dengan benar, Grand Lord dapat menggunakan kecepatan serangannya yang tinggi untuk menerobos pertahanan mereka, mendaratkan serangan langsung. Bahkan dengan sekelompok penyembuh yang berdedikasi, sebagian besar MTS tidak akan selamat dari serangan itu. Karenanya, tim biasanya mengirimkan beberapa MTS untuk mengelola serangan bos dan mengurangi dampak yang dihasilkan. Namun, Solitaire 9 telah memblokir serangan dari dua kapten serigala, dan dari penampilannya, dia punya energi untuk disisihkan. Itu tak terbayangkan. Namun, Solitaire 9 lebih terkejut daripada siapapun. Bukankah perisai ini terlalu kuat? Solitaire 9 hanya bisa melirik perisai sabit di lengannya. Dia tidak bisa percaya bahwa dia baru saja memblokir dua serangan Great Lord tanpa memperlambat sedikit pun. Di tempat lain, Dark Manus telah mengamankan Kapten Manusia Serigala sendiri. Meskipun dia memiliki waktu yang lebih sulit daripada Solitaire 9, dengan 8 set, peralatan set Dark Gold, dia memegang tanah saat dia fokus pada pertahanannya. Tentu, Si Feng punya sedikit masalah dengan bosnya. Meskipun ia bukan seorang MT, atribut-atributnya menyaingi seorang pangeran agung dengan tingkat yang sama. Di level 60, mengalihkan perhatian Grand Lord yang 5 tingkat lebih rendah darinya adalah sepotong kue. Dengan keempat kapten serigala terganggu, anggota tim yang lain memiliki waktu yang lebih mudah untuk berurusan dengan serigala-serigala yang tersisa. Setiap pemain yang direkrut Phoenix Rain untuk operasi adalah ahli tingkat atas. MTS lebih dari mampu mempertahankan posisi mereka melawan Great Lord level 55, apalagi Monster High Lord berperingkat dan di bawahnya. Dengan MTS membentuk dinding di sekitar tim, berbagai kelas DPS meluncurkan serangan hiruk-pikuk di Werewolves dengan cara mereka. Ratusan mantra dan panah menghujani Werewolves, menewaskan beberapa chieftain peringkat Werewolves secara instan. Saat regu patroli menipis, tim perlahan-lahan maju. Pemain jarak dekat, bantu MTS. Pemain berdering, prioritaskan Werewolves langsung di depan kami. Jangan sia-siakan serangan kamu. Penyembuh, berkoordinasi dan memastikan tidak ada jeda panjang antara menyembuhkan MTS. Phoenix Rain memerintahkan dengan tergesa-gesa saat lebih banyak Werewolf berkumpul di lokasi mereka. Jangan memprioritaskan Kapten Serigala dan mengabaikan masa. Si Feng menyela. Masa bertambah dari menit ke menit. Jika kami tidak segera menghapusnya, kami tidak akan bisa bergerak maju, bentak Wyatt saat dia melirik ke pasukan Werewolf yang mendekat. Dia sangat tidak menyetujui rencana Si Feng. Akan memakan waktu terlalu lama untuk membunuh para bangsawan agung. Mereka hanya memiliki terlalu banyak HP. Daripada menargetkan Grand Lords, mereka harus fokus membunuh monster yang lebih lemah. Dengan begitu, mereka bisa menembus blokade lebih cepat daripada nanti. Aku punya rencana untuk berurusan dengan masa. Untuk saat ini, prioritaskan Kapten Serigala, kata Si Feng, terkekeh. Bahkan yang paling lemah dari para serigala ini memiliki beberapa juta HP. Jika mereka mengerumuni kita, MTS tidak akan bisa menahan mereka. Quiet Melody menggeram ketika dia melihat ekspresi tenang pendekar itu. Rencananya tidak akan menjadi masalah jika mereka bertarung dengan monster common atau elit, tetapi serigala-serigala yang mendatangi mereka adalah pangkat kepala suku dan di atasnya. Bahkan jika mereka membombardir monster-monster itu dengan satu eja AOE demi eja, itu tidak akan berpengaruh banyak untuk mengurangi jumlah mereka. Hanya mantra penghancuran skala besar yang akan berguna. Bahkan saat itu, mantra akan menjadi bantuan terbatas. Jika mereka tidak segera menyingkirkan monster-monster ini, para serigala akan membanjiri tim. Tapi sebelum Quiet Melody sempat merespons, Phoenix Rain mendahuluinya dan berkata, baiklah. Kamu memiliki komando tim sekarang, Ye Feng. Petik 2.
Hujan, ini terlalu berisiko. Melodi yang pendiam berputar ke arah temannya dengan bingung dan kaget. Aku tahu, tapi aku ingin melihat trik apa yang dia lakukan. Jika segalanya berjalan ke selatan, aku memiliki rencana cadangan, Phoenix Pavilion Master dengan lembut menjelaskan. Sementara Quiet Melody benar tentang perlunya berurusan dengan monster yang lebih lemah terlebih dahulu, ada masalah dengan rencananya. Jika mereka mengabaikan 4 Grand Lords dan maju, tekanan pada tim hanya akan meningkat saat mereka bergerak maju dan lebih banyak pasukan patroli werewolf bergabung dalam pertarungan. Jika kebetulan mereka menemukan pasukan Grand Lord lain, tim itu akan dimusnahkan. Karena itu, memprioritaskan Kapten Serigala adalah ide yang bagus. Selain itu, dia bisa menggunakan kesempatan untuk mengukur kekuatan Zero Wing. Begitu Phoenix Rain menyerahkan hak kepemimpinan kepada Feng Feng, dia memerintahkan tim untuk memfokuskan tembakan mereka pada Kapten Serigala di depannya. Meskipun Kapten Serigala memiliki 72 juta HP, HP-nya terus menurun ketika ratusan pemain membombardir monster itu. Sebagian besar anggota tim menangani sekitar minus 5.000 kerusakan, kadang-kadang berurusan 2 kali lipat karena hit kritis. Salju lembut, Aqua Rose, Zhao Yueru, dan Lifeless Stone, bagaimanapun, menghasilkan lebih dari minus 10.000 kerusakan. Mereka bahkan berurusan beberapa kali setiap sekarang dan lagi. Kerusakan Aqua Rose sangat menakutkan. Dia sudah menjadi pemain tier 2, dan setelah dia mendapatkan staf naga laut, tier 2 mantranya telah mendapatkan kekuatan tier 3, masing-masing mampu menangani beberapa ratus ribu kerusakan. Zhao Yueru memiliki manfaat serupa dengan stafnya. Meskipun hanya menjadi pemain tier 1, mantranya setara dengan tingkat 2 mantra. Dengan Si Feng mengganggu Kapten Serigala, kedua wanita bisa menyerang dengan bebas, mendominasi peringkat kerusakan hasil tim dan meninggalkan sisa pemain di debu mereka. Sial, ini gila. Kerusakan gabungan mereka lebih dari gabungan 7 pemain berikutnya. Jadi, ini Zero Wing. Kerusakan Aqua Rose dan Zhao Yueru mengejutkan banyak pakar tim. Bahkan Lifeless Stone dan teman-temannya dari Asura terkejut. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa Zero Wing itu ini kuat. Tidak lama sebelum satu Kapten Serigala demi Serigala lainnya jatuh. Namun, sejumlah besar werewolves telah berkumpul di lokasi tim. Monster-monster itu sudah memblokir jalan kepala, membuat kemajuan tidak mungkin. Baik, Aqua, Yueru, kalian berdua bisa mulai. Si Feng berteriak sambil melirik ke jalan yang tersumbat di depan. Dia kemudian mengganti aura angin untuk aura api. Aqua Rose dan Zhao Yueru bertukar senyum saat mereka menggunakan mantra tier 2, Rising Flow dan Frost Flame Hell secara bersamaan. Sementara itu, Si Feng mengaktifkan Flame Domain. Tiba-tiba, para serigala yang memblokir jalan menjerit kesakitan saat HP mereka anjlok. Dalam hitungan detik, mereka berubah menjadi debu. Ketika mantra menghilang, hanya sebagian kecil dari werewolves yang tersisa. Setiap chieftain peringkat werewolf telah dieliminasi, dan Lord Werewolves peringkat memiliki kurang dari setengah dari HP mereka yang tersisa. Untuk sesaat, baik pemain dan serigala telah terdiam. Bab 1480 Harta Karun Situs Sejarah. Kekuatan destruktif apa? Apa aku melihat sesuatu? Semua kepala suku sudah mati? Petik 2. Guncangan yang tak terlukiskan membanjiri para anggota tim saat mereka menatap pembukaan di garis musuh. Selain itu, setelah kematian begitu banyak werewolves, bar pengalaman semua orang telah meningkat secara signifikan. Mereka masih memiliki 3 mantra penghancuran skala besar dari kekuatan seperti itu meskipun begitu banyak anggota pasukan utama mereka hilang. Melodi yang tenang menatap Si Feng di garis depan. Dalam kebingungan, berbagai guild besar terus-menerus mencari mantra penghancuran skala besar, tapi mantra seperti itu sangat jarang. Bahkan super guild seperti Kuil Suci hanya memiliki 30 lebih pemain yang bisa menggunakan kekuatan seperti itu, dan dia adalah salah satu dari mereka. Pemain dan kelompok yang tidak sepenuhnya memahami penghancuran skala besar mantra memperlakukan mereka seperti senjata perang atau alat yang kuat untuk digunakan saat menggerinda monster. Hanya pemain yang memiliki mantra kehancuran skala besar yang tahu bahwa ada perbedaan bahkan di antara mereka. Mantra penghancuran skala besar biasa mungkin berguna melawan pemain, tetapi bahkan 3 mantra semacam itu mungkin tidak cukup untuk membunuh monster peringkat level 50 plus chieftain di atas. Hanya mantra kehancuran skala besar kelas kutukan yang bisa mencapai prestasi itu. Namun, kutukan semacam itu bahkan lebih sulit ditemukan. Di Kuil Suci, hanya 6 pemain yang memiliki kutukan tersebut, dan eselon atas persekutuan memperebutkan masing-masing dari mereka. Quiet Melody merasa sulit untuk percaya bahwa, meskipun sebagian besar pasukan utama Zero Wing hilang, persekutuan masih bisa menggunakan 3 mantra kehancuran berskala besar yang berskala besar. Tidak heran mengapa Ye Fang mengklaim bahwa kita dapat membersihkan Sunset Forest. Sepertinya dia telah menyembunyikan kekuatan sejati persekutuannya. Phoenix Rain menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit di sebidang tanah kosong di depannya. Mantra kehancuran skala besar tingkat kutukan sangat berguna saat menyerbu dungeon. Itu terutama benar karena para pemain mengambil atasan dungeon. Meskipun dia sudah menyiapkan kutukannya sendiri, itu saja. Tak satu pun dari bawahannya menggunakan mantra semacam itu. Dia tidak pernah berharap melihat 3 pemain dari Zero Wing menggunakan satu. Jalan di depan sudah jelas. Semua orang, serang, pemain berdering, gunakan keterampilan kontrol kamu pada monster. Jangan biarkan mereka mengisi kekosongan. Si Feng berteriak dalam obrolan tim. Jika pemain tier 1 mencoba menggiling semua monster zona werewolf sampai mereka mencapai inti Sunset Forest, mereka tidak akan pernah mencapainya.
Satu-satunya jalan melalui zona ini adalah berlari, menghindari pertempuran sebanyak mungkin, dan hanya berhenti ketika mereka menemukan seorang Grand Lord. Pasukan patroli werewolf bernafas dengan sangat cepat. Selain itu, jangkauan perburuan mereka meluas ke seluruh zona. Jika mereka menemukan pemain, manusia serigala akan mengejar mereka sampai ke ujung bumi. Untungnya, perintah Si Feng mematahkan semangat semua orang, dan tim mulai bergerak maju. Dengan MTS tim di garis depan, dan semua orang mengikuti di belakang, tim segera menerobos blokade werewolves. Meskipun tim telah menemukan banyak werewolves saat mereka bergerak, mereka tidak bertemu dengan Grand Lords. Oleh karena itu, MTS tetap dalam batas blok mereka. Termasuk menara ponsel mereka, seperti Zhao Yueru dan Aqua Rose, tim menumbangkan Grand Lord peringkat werewolves yang telah berdiri di jalur mereka. Ini memungkinkan setiap orang untuk mendekati inti reruntuhan dengan relatif mudah. Setelah kurang lebih 4 jam, tim Phoenix Rain mencapai daerah terpencil yang memisahkan zona werewolf dan pusat hutan Sunset. Beberapa pemain bahkan naik level selama 4 jam terakhir. Mereka yang belum melihat kenaikan 30% di bar pengalaman mereka. Para pemain ini sedikit enggan meninggalkan zona werewolf setelah menyadari kecepatan leveling mereka. Big Sis Melody, Pavilion Naga Phoenix memiliki keberuntungan yang cukup bagus. Meskipun Sunset Forest adalah situs sejarah kelas 1, itu jauh lebih mudah daripada situs sejarah kelas 2 yang sebelumnya kami razia. Bahkan setelah mengumpulkan begitu banyak ahli, kuil suci hanya mencapai inti setelah menggunakan semua waktu yang diberikan. Lonely Fantasy dengan iri berkomentar sambil menatap hutan lebat di depan mereka, yang saat ini dilindungi oleh penghalang sihir. Sayangnya, terlepas dari semua EXP yang mereka peroleh, monster situs sejarah tidak menjatuhkan barang jarahan. Untuk mengamankan harta situs sejarah, mereka harus mencari intinya. Dengan lebih dari 3 jam tersisa, mereka dapat memulihkan beberapa item Sunset Forest, bahkan jika mereka gagal membersihkannya. Sebaliknya, ketika kuil suci menyerbu situs sejarah kelas 2, mereka tidak kembali dengan apapun. Untuk melengkapi itu, mereka telah dihapus tim 2 kali. Mudah, Melody yang tenang melirik tentara werewolf yang berdiri di dekat tepi area isolasi sebelum berbalik ke arah Si Feng, yang duduk untuk beristirahat. Sepertinya aku harus melaporkan ke ketua persekutuan. Perjalanan mereka mungkin tampak mudah, sedemikian rupa sehingga Phoenix Rain tidak harus menggunakan kartu truf tunggal yang telah dia persiapkan untuk perjalanan ini. Tetapi mereka hanya sampai sejauh ini karena perintah efisien Si Feng dan DPS Zero Wing yang luar biasa. Jika kuil suci menyewa Zero Wing untuk menggerebek situs sejarah di masa depan, peluang keberhasilan mereka akan meningkat pesat. Setelah tim beristirahat sebentar, mereka berbaris menuju hutan lindung di depan mereka. Saat mereka mendorong melalui penghalang sihir, mereka merasa seolah-olah ada beban besar di pundak mereka. Mereka juga berjuang untuk berkonsentrasi. Semuanya, hati-hati saat kita menghadapi monster di area ini. Mana di sini sangat tipis, dan gravitasinya 3 kali lipat dari zona lainnya, Si Feng memperingatkan teman-temannya di obrolan tim. Pesta kepanduan, waspadai jebakan saat kamu menjelajah ke depan. Laporkan kembali segera jika kamu melihat monster. Petik 2. The Sunset Forest mana setipis kertas. Setelah memperhitungkan gravitasi tinggi, pemain akan berjuang untuk menampilkan kekuatan tempur penuh mereka di area ini. Bahkan para ahli akan beruntung menunjukkan 60 atau 70% dari total kekuatan tempur mereka. Pemain biasa bahkan mungkin tidak menampilkan 30%. Untungnya, intinya tidak memiliki banyak monster. Setiap kelompok yang ditemui tim hanya terdiri dari beberapa ratus hutan kering. Sementara itu, yang terkuat di antara Dryad ini adalah Lord level 58, sedangkan yang terlemah adalah Lord level 55. Saat menjelajahi Sunset Forest, tim tersebut memusnahkan lebih dari selusin kelompok Dryad. Mereka telah menemukan 3 sarang Dryad juga, masing-masing seperti harta karun miniatur. Meskipun banyak Dryad melindungi sarang-sarang ini, sarang benteng terkuat yang mereka temukan hanya memiliki 6 Grand Lords dan 1 Grand Lord khusus. Melihat panen potensial yang bisa dia dapatkan dari sarang-sarang ini, Phoenix Rain menggunakan ke-6 gulir pemanggilan tingkat 3 yang telah disiapkannya. Setiap gulir pemanggilan memiliki durasi 3 jam, cukup lama untuk bertahan hingga waktu mereka di hutan Sunset berakhir. Dengan 6 makhluk tier 3 yang dipanggil, Solitary Nine, dan Dark Manes menyerbu Grand Lords, tim dengan cepat membersihkan sarang Dryad, membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk melakukannya. Sementara itu, setiap sarang yang mereka temukan memiliki lebih dari 30 peti harta karun, peringkat terendah di antaranya adalah rahasia perak. Sedangkan yang terbaik yang mereka temukan sejauh ini adalah peti harta karun emas gelap. Setelah menggerebek 3 sarang Dryad, tim telah memperoleh 11 peti harta karun emas gelap dan 43 peti harta karun emas. Selain itu, tim telah menemukan berbagai bahan yang telah dikumpulkan oleh Dryad. Di antara materialnya, mereka telah menemukan kayu asal kuno Ancient Origin Wood yang berharga. Bahkan Quiet Melody sedikit cemburu. The Sunset Forest adalah situs sejarah level 50 hingga level 60. Tak perlu dikatakan, peti harta karun akan menjatuhkan level 50 hingga 60 senjata dan peralatan. Pada tahap permainan ini, level 50 plus, Fine Gold Equipment masih sangat langka, apalagi peringkat Dark Gold. Komandan, kami telah menemukan sesuatu, pesta pengintai tiba-tiba melaporkan. Sepertinya sarang Dryad, tapi ada kuil di dalamnya. Banyak Dryad juga berpatroli di sarang.
Aku tidak berpikir kita bisa menyelidiki lebih lanjut tanpa terdeteksi. Baik, kami akan segera menuju ke sana. Si Feng sangat gembira. Pesta pengintai telah menemukan kuil matahari terbenam. The Sunset Shrine menyembunyikan sebagian besar harta karun Sunset Forest, tetapi lokasinya tidak statis. Lokasi kuil akan berbeda setiap kali Sunset Forest diaktifkan. Setiap kali pemain berteleportasi ke situs sejarah, mereka harus mencari kuil Sunset lagi. Si Feng dengan cepat memimpin tim ke kuil matahari terbenam, tetapi ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat apa yang mereka lihat. Bagaimana ini mungkin? Bukankah catatan mengatakan bahwa bos final situs sejarah kelas 1 seharusnya adalah Grand Lord yang diberi peringkat spesies arkaik? Phoenix Rain tanpa sadar mengepalkan tinjunya ketika dia melihat pohon raksasa yang hidup menghalangi kuil yang jauh. Ketika semua orang melihat perjanjian besar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Pohon raksasa itu adalah bos hutan terakhir Sunset Forest, tetapi pangkatnya tidak seperti yang mereka harapkan. Alih-alih Grand Lord, perjanjian itu adalah monster mitik. Raja Pohon.